Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 1 guys, yang ada di Prodi Teknik Kimia. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Nah, hari ini saya akan mengajar yang berhubungan dengan kinematika, tentang gerak satu dimensi. Oke guys, kita lanjut dulu guys. Materinya seperti apa ya guys ya. Nah, di bab 3 ya, ini silahkan kalian lihat ya, apa yang akan kita bahas. Sebetulnya materi kita akan mirip seperti ini ya. Nah, silahkan nanti dibuka-buka sampai selesai, artinya sampai di latihan soal. Latihan soal di bab ini pernah juga saya ambil sebagai bahan ujian UTS maksudnya ya. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikannya, artinya lebih mudah bagi kalian untuk dapatkan nilai. Apalagi dengan sistem ujian daring, kalian bisa dapatkan nilai mata kuliah setinggi mungkin atau sebaik mungkin, gitu ya. Jangan ragu-ragu. Nah, kemudian satu lagi, di bab 2 ini berhubungan dengan besaran-besaran gerak. Jadi kalau kita lihat di buku Mikrajudin Abdullah ini, banyak dia memunculkan teori, gambar, membuat wawasan kita terbuka, dan diakhiri dengan banyak contoh soal ya, banyak latihan soal. Nah, kalau kita perhatikan yang berhubungan dengan materi kita itu nanti ya, di sini ada dijelaskan. Jadi pada waktu kita berbicara tentang gerak satu dimensi, maka lihat ini ya, di sini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan besaran satu dimensi atau yang berhubungan dengan kinematika atau gerak itu adalah yang berhubungan dengan posisi. Karena itu di mata kuliah saya di robotika ya, kalau kalian pengen tahu saja, sangat penting itu posisi di robotika. Karena kalau tidak presisi, tidak akurat, maka banyak terjadi kesalahan. Misalnya robot mau mengambil suatu benda, tapi kalau tidak presisi maka bendanya tidak bisa diambilnya dengan tepat posisi ya. Kenapa lagi di situ malah berbicara tentang perpindahan jarak tempuh ya. Kalau kita berbicara posisi maka berhubungan dengan koordinat. Apakah koordinatnya 2 dimensi x, y, apakah koordinatnya di 3 dimensi x, y, z, atau yang berhubungan dengan perpindahan jarak tempuh. Kalau perpindahan jarak tempuh ini satuannya kita katakan pakai satuan apa? Satuan meter ya, pakai satuan sentimeter, pakai satuan kilometer, pakai mil misalnya ya. Macam-macam satuan jarak itu ya. Nah, kemudian kecepatan simbolnya V, satuannya adalah meter per sekon atau meter per detik ya. Kemudian laju, kemudian percepatan, gaya, momentum linier, momentum sudut, torsi, dan seterusnya. Nah ya, pada waktu saya ucapkan percepatan, kecepatan, dan jarak, maka ada hubungannya dengan persamaan matematik, yaitu yang berhubungan dengan diferensial atau turunan. Ya, kalau saya punya satuan jarak yang kita sebut sebagai meter misalnya, ya. Satuan jarak itu kalau kita turunkan terhadap satuan waktu yang berhubungan dengan sekon misalnya atau detik, maka kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan kecepatan. Jadi kecepatan itu ternyata turunan pertama dari jarak terhadap waktu. Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi kecepatan terhadap waktu lagi, maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan percepatan. Percepatan apa? Percepatan itu adalah turunan kedua jarak terhadap waktu. Jadi turunan kedua ya. Jadi kalau saya bilang kecepatan adalah turunan pertama jarak terhadap waktu, kalau percepatan adalah turunan keduanya atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Kalau turunan kedua adalah dari jarak terhadap waktu. Seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kita bahas. Dan jangan lupa bahwa kemarin di akhir pertemuan kita ada saya berikan tugas yang berhubungan dengan vektor, ya kan? Nah, vektor yang dimaksud ini akan kita pakai di mana? Di mata kuliah kita ini. Jadi kalau kalian lihat di awal bab 2
di bukunya Mikro Judin Abdullah, ini apa yang dibahasnya di awal, yaitu dengan posisi yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan vektor. Nah, ini ya, vektor. Nah, hal ini sudah kita bahas ya di pertemuan kita sebelumnya. Jadi tidak akan saya bahas kembali, jadi kita bisa melewatinya. Jadi bisa lebih cepat materi kita. Nah, kemudian apakah di buku ini juga pernah saya buat jadi bahan ujian? Ya. Pernah saya juga ambil salah satu soal, tapi saya modifikasi ya. Kemudian saya jadikan bahan ujian UTS. Ya, tolong kalian perhatikan baik-baik ya, yang berhubungan dengan hal-hal itu. Oke ya, ini sebagai kenapa selalu saya menginformasikan buku dulu sebelum materi saya, supaya kalian tahu, oh materi kita di buku tuh ada, gitu ya. Kalau ada kan kalian tinggal baca, kalian tinggal pelajari, ya. Yang tidak mengerti nanti boleh tanyakan pada saya. Nah, kemudian pembahasannya terus sampai nanti di akhir bab, ya. Di akhir bab, kalau saya geser saja, nah ini ya, akhir bab, banyak contoh-contoh soal, ya, yang bisa kalian jadikan bahan pembelajaran, ya. Nah, kalau ini contoh soalnya macam-macam, ada yang berhubungan dengan pesawat, ada yang berhubungan dengan kendaraan gitu ya, satelit atau pesawat-pesawat ruang angkasa dan lain sebagainya. Mekanika ini berhubungan dengan dua kondisi. Yang pertama adalah kinematika, yang kedua adalah dinamika. Ada dua perbedaan ya yang harus kalian ketahui. Ya, di kinematika itu apa? Kinematika itu berhubungan dengan persamaan gerak, tapi tidak memikirkan, tidak memperhitungkan penyebab-penyebab gerakannya. Itu ya, tidak memperhitungkan penyebab-penyebab gerakan. Apa penyebab gerakan? Ya, misalnya torsi, momen, ya, gaya, energi, nah gitu ya. Nah, tetapi yang kedua, dinamika itu sebaliknya. Sama-sama berbicara tentang persoalan gerak, ya, tetapi dia memperhitungkan penyebab-penyebab gerakan yang tadi saya sebutkan. Apa itu? Gayanya, momennya, torsinya, ya, energinya, gitu ya. Nah, jadi dinamika itu hal-hal yang real. Sama seperti kita pada waktu kita bilang atau kita mengatakan saya berjalan dari rumah ke kampus misalnya. Nah, pada waktu saya berjalan dengan saya mengendarai kendaraan, itu tingkat kesulitannya berbeda. Kalau saya berjalan, maka saya akan membawa tubuh kita sendiri, sehingga ada energi yang perlu kita keluarkan lebih banyak, lebih ekstra, gitu ya, ada energi ya. Nah, tetapi pada waktu kalian tinggal duduk manis dan akhirnya nyampe ke kampus karena diantar, maka tidak ada energi yang kita keluarkan secara, jadi berbeda gitu ya. Nah, kemudian pada waktu kita berbicara kinematika, ya, karena tadi saya katakan dia berbicara tentang posisi. Jadi kalau kita berbicara kinematika itu berhubungan dengan posisi, berbicara dengan lintasan, berbicara dengan kecepatan, berbicara tentang percepatan, maka hal inilah yang akan kita bahas di mana? Yang akan kita bahas di pembahasan kita hari ini. Ya. Saya lanjutkan. Nah, kinematika dalam satu dimensi ini kalau kita perhatikan berbeda dengan dua dimensi. Ya, nanti dua dimensi akan kita bahas setelah itu, ya, setelah mungkin depan. Nah, apa yang kita bahas? Kita lihat dulu kompetensinya, yaitu berhubungan dengan gerak pada garis lurus. Gitu ya. Gerak pada garis lurus. Pada waktu kita punya bola, kemudian bolanya itu kita gelindingkan di suatu lapangan, kita gelindingkan dari satu titik ke titik yang lain, gitu ya, satu titik ke titik yang lain, apa yang terjadi? Maka bolanya akan berhenti pada kondisi kecepatan sama dengan 0, akan berhenti.
Ya, kenapa bolanya bisa menggelinding? Karena ada dorongan. Nah, tetapi pada waktu kita berbicara kinematika, kita tidak berbicara kenapa bolanya bisa menggelinding. Nah, tapi pada waktu kita berbicara kenapa bolanya bisa menggelinding, karena ada dorongan dari tangan, maka dorongan tangan itu kita bisa bicara tentang dinamika. Tapi kalau bolanya bergerak dari titik A ke titik B, berpindah tempat, maka itu kita sebut sebagai kinematika. Gitu ya. Jadi tidak berbicara penyebab gerakan. Ya. Nah, kompetensinya tadi sudah saya katakan gerak pada garis lurus. Nah, kemudian abstraksi dan idealisasinya. Jadi apa sih abstraknya? Jadi benda yang bergerak dapat diabstraksikan sebagai sebuah partikel. Kemudian yang kedua, lintasan gerak berupa garis. Gitu ya, kayak tadi saya berikan informasi ya. Geraknya itu hanya garis lurus saja. Jadi gerak benda hanya translasi saja. Jadi translasi itu adalah pergeseran atau perpindahan. Itu translasi ya. Jadi dia bergeser atau berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu posisi ke posisi yang lain. Kalau kita berbicara koordinat, maka dia akan berpindah tempat dari satu titik koordinat ke titik koordinat yang lain. Nah, karena itu sebetulnya di matematika itu pun kita pelajari ya. Nanti sedikit saya akan ulas ya tentang lintasan, tentang gerak, tentang perpindahan tempat ya. Oke ya. Nah, sekarang kecepatan. Kalau kita berbicara kecepatan, pada waktu kendaraan digunakan oleh kita, misalnya kita pakai motor, maka motor itu kecepatannya bisa kita lihat. Kadang dia naik, kadang dia turun, kadang dia stabil pada kecepatan tertentu, dan akhirnya dia berhenti. Kapan dia berhenti? Misalnya kalau kita dari rumah, keluar dari rumah langsung masuk jalan besar, kita tidak bisa langsung maju. Kenapa? Kita harus berhenti dulu, lihat dulu kiri kanan apakah jalurnya aman, baru kita keluar. Ya, pada waktu sudah kita jalan ternyata ada orang tiba-tiba lewat di depan menyeberang gitu ya, maka kita akan lakukan pengereman mendadak. Pada waktu lampu merah kita lagi berjalan, kemudian lampu merah kita berhenti juga. Maka akibatnya kecepatan yang kita pakai di kendaraan tersebut pun berubah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah jumlah dari semua kecepatan yang kita gunakan dibagi dengan waktu persatuan waktu masing-masing, sehingga kita akan dapatkan kecepatan rata-rata. Nah, kalau cara gampangnya adalah kita ambil pada waktu tertentu saja ya. Kita ambil pada waktu tertentu saja. Maksudnya seperti ini. Ya, maksudnya adalah jadi pada waktu kita bergerak pada T sama dengan awal ya, sampai T sama dengan akhir. Oke ya, dari T awal sampai T akhir, maka jarak tempuh, kalau T kan ini adalah lihat ya, sumbunya ini sumbu T, sumbu waktu. Kalau ke atas sumbunya sumbu X, sumbu jarak. Ya. Maka pada waktu kita bergerak, apakah gerakannya itu gerakan bergerak itu artinya dia tidak selalu lurus ya. Bisa melengkung kayak gini nih pergeserannya. Dari titik P sampai titik Q. Dari titik P sampai titik Q, kalau kita ambil resultan garis lurus, jadilah bidang miring. Ya. Nah, kalau dari titik P jaraknya X ke I, XI, X awal, sampai di posisi X akhir, ya, XF finish, maka ya, titik ini terpenuhi. Jadi pada waktu kita berbicara garis miringnya, itu sama juga dengan apa? Sama juga dengan aturan cosinus atau aturan sinus atau aturan tangen yang bisa kita pakai. Ya, nanti saya sedikit menjelaskan karena ini sebetulnya di pertemuan kita kemarin pun sudah kita bicarakan ya tentang vektor, tentang sudut, ya, tentang arah, ya, itu bisa dipakai di sini nih. Ya, aplikasinya. Nah, selisih dari waktu awal sampai akhir kita sebut sebagai delta T.
selisih jarak dari awal sampai akhir kita sebut sebagai delta X atau pergeseran. Ya, ini selisih waktu, ini selisih jarak. Maka yang kita sebut sebagai selisih jarak itu adalah jarak terjauh dikurangi jarak terdekat. Maka kita dapatkan persamaan ini, delta X sama dengan XF min XI. Ya. Nah, kecepatannya apa? Kecepatannya adalah delta X per delta T. Jadi kecepatan rata-rata X ini V bar ya, ada garis atasnya ya, V ada garis atasnya, V bar. Bar itu menyatakan rata-rata sama dengan apa? Sama dengan rata-rata jarak dibagi rata-rata waktu. Ya. Maka kita dapatkan delta X-nya adalah XF min XI, jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Atau kalau kita pakai rumusnya, maka X ini per T ini sama dengan apa? Sama dengan tangen alfa. Jadi tangen alfa itu adalah bidang ini ya, bidang delta X dibagi bidang delta T. Kalau kita pakai sumbu, tidak mengacu sumbu yang X ini jarak ya, tapi sumbu X dan sumbu Y, maka Y per X gitu ya. Y-nya diwakili oleh delta X, Y-nya diwakili, X-nya diwakili oleh delta T. Nah, sekarang mungkinkah kecepatan rata-rata negatif? Ya, mungkinkah kecepatan rata-rata negatif? Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah bedanya pergeseran dengan panjang lintasan? Oke ya, apakah berbeda dengan panjang lintasan? Pergeseran tuh kalau kita perhatikan ini yang ini pergeseran nih. Ya, dari delta X ini pergeseran. Ya, kalau panjang lintasan ini nih yang warna biru. Jadi tolong diambil kesimpulan oleh kalian ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang pertama, mungkinkah kecepatan rata-rata negatif? Ya, kalau kita punya jarak yang kita tempuh, maka kecepatan itu ya secara umum kita katakan tidak mungkin kecepatan itu negatif, kecuali ya kita ambil jalan mundur. Itu ya, kita mundur jalannya tuh. Tapi kalau kecepatan rata-rata normalnya positif. Ya, mungkinkah negatif? Mungkin saja. Klausalnya adalah kalau dia jalan mundur. Nah, sama dengan apa? Sama dengan perlambatan. Kalau ada percepatan, maka ada perlambatan. Oke ya? Nah, sekarang kecepatan rata-rata. Ya, ini tadi ada pertanyaan tadi itu, kecepatan rata-rata dan laju. Nah, kita punya grafik nih. Grafiknya seperti ini ya. Dari titik P ke Q. Saya ulangi ya. Dari titik P ke Q. Grafik ini adalah grafik yang berhubungan dengan sumbu T berdasarkan waktu, sekon, dan sumbu X yang berdasarkan jarak tempuh. Ya. Nah, maka titik P itu X0, T0, ya. Titik Q-nya adalah X-nya di X3, T-nya di T3. Nah, kemudian titik yang tertinggi X1, ya, puncak ini ya, waktunya adalah T1. Maka dari X0 ke X3 itu kita katakan apa? Itu delta X-nya atau pergeserannya. Oke ya. Nah, kecepatan rata-rata apa? Kecepatan rata-rata setiap waktu ini bisa kita kondisikan berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan barusan yang kita pelajari. Kalau saya ambil dari T0 sampai T1, persamaannya berbeda dengan dari T0 sampai T3. Kalau saya berbicara dari T1 sampai T2, kecepatannya berbeda dengan T0 sampai T1. Seperti itu ya. Jadi waktu tempuh itu bisa kita ambil sebagai sampel perbagian. Ya, sama halnya seperti ini. Kalian misalnya saya berumur 19 tahun misalnya. Ya. Kemudian saya ingin tahu pada waktu saya berumur 17 ke 18 itu kita ngapain saja? Kita ada di sekolah kelas berapa? Pada waktu saya berumur 10 tahun, ya,
dengan rentang waktu dari 9 sampai 10, itu kita lagi di sekolah di kelas mana gitu ya, kita ambil cuplikan waktunya tertentu sama seperti ini ya. Nah, sehingga kecepatan rata-rata untuk persamaan totalnya jadi lengkap ya, kita sebut sebagai V-bar, kecepatan rata-rata. Maka X3 dikurangi X2. X3 apa? X3 dikurangi X0. X3 mana? X3 itu yang ini nih. Di titik mana? Titik P. X0 nya di mana? X3 di titik Q, dan X2 X0 nya ada di titik P. Nah, otomatis waktunya pun mengikuti, jadi T3 min T1. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, gitu ya, jarak dibagi waktu. Sekarang laju L, kita pakai simbol L saja ya, laju ya. Laju itu berhubungan dengan jarak tempuh total dari 1/1 bagian. Sorry ya, saya ulangi ya, dari 1/1 bagian. Kita lihat nih, dari titik P sampai ke titik puncak ya, maka kita sebut sebagai X1 min X0. X1 min X0. Dari titik kita tambahkan, kemudian dia turun nih sampai ke Q, maka sama juga dengan apa? Jarak tempuhnya dari X3 dikurangi X sebelumnya, gitu ya, jarak tempuh itu ya, dari finish sampai awal. Kalau jarak tempuhnya cuma segini ya, dari puncak ke Q, maka finishnya di mana? Finishnya di X3. Awalnya di mana? Awalnya di X1. Maka X3 dikurangi X1 dibagi. Nah, ini kalau dibagi apa? Dibagi T3 min T0, karena dia bergerak dari waktu T0 sampai waktu T3 ya. Jadi bedakan ya persamaannya, oke ya, antara kecepatan dan kelajuan. Kita lanjutkan. Kecepatan sesaat ya. Kalau kecepatan sesaat, kalau kita lihat dari grafiknya ya, maka pada waktu titik P bergerak ke titik Q, lihat yang warna biru ya, dia bergerak terus sampai ke titik Q, maka sebetulnya kita itu bisa ambil bagian per bagian yang tadi saya katakan. Dari mana? Dari satu titik, satu waktu ke waktu yang lain. Misalnya dari T0 ke titik yang ini, kemudian bergerak ke titik yang ini, bergerak ke titik yang ini, bergerak lagi ke titik sampai akhir di titik T1. Maka setiap selisih perubahan waktu itu kita akan dapatkan delta X masing-masing ya, delta X masing-masing, berarti kita sebut sebagai delta X rata-ratanya. Oke ya. Nah, sama dengan persamaan sebelumnya bahwa dari titik P ke Q itu adalah bergerak dari X0 ke X1. X0 ke X1. Kemudian setiap titik itu kalau kita ambil garis singgungnya ya, garis singgungnya atau garis singgung kurva di titik P. Jadi kalau ini persamaan ini kalau kita teruskan kan dia jadi apa? Dia jadi persamaan garis singgung dengan delta T yang banyak. Maka kita pakai ini persamaannya, bahwa kecepatan rata-rata average ini rata-rata ya, kecepatan sesaat average rata-rata adalah delta X per delta T atau tangen alfa, karena di sini membentuk sudut sebesar alfa. Oke ya. Nah, nanti di akhirnya ini ada contoh soal yang berhubungan dengan kecepatan ini ya. Nah, sekarang kalau kita punya kecepatan pada waktu T itu adalah sama juga dengan limit dengan delta T menuju 0 dari delta X per delta T, atau bisa juga kita buat dalam bentuk persamaan. Apa? Turunan pertama. Kecepatan T sama dengan 0 itu adalah turunan pertama jarak terhadap waktu delta X per delta T. Saya ulang kembali ya. Kecepatan pada waktu T sama dengan 0 itu adalah turunan pertama jaraknya itu X ya, dibagi apa? Terhadap waktu delta T dengan catatan T-nya sama dengan T0. Oke? Nah, artinya kita akan dapatkan dua sudut yang berbeda.
Kalau yang atas pakai alfa, ini alfa di sini ya, sudut alfa. Kalau ini garis singgung, maka dia pakai yang mana? Dia pakai yang beta. Ya, tangan beta. Oke ya. Itu pembahasan. Nah, kemudian ini nih ilustrasinya nih. Gambar ini nih. Contoh grafik posisi dan kecepatan terhadap waktu. Saya ulangi kembali ya. Contoh grafik posisi dan kecepatan terhadap waktu. Ilustrasinya gini, kalau pada waktu kita berbicara jarak, maka akan berhubungan dengan kecepatan yang kita lakukan. Saya ulangi kembali ya. Pada waktu kita berbicara jarak atau posisi, maka akan berhubungan dengan kecepatan yang kita lakukan. Apakah kita mau berjalan? Apakah mau kita berlari? Apakah kita mau menggunakan sepeda? Ataukah kita ingin menggunakan kendaraan? Apakah motor ataupun mobil? Pasti berhubungan dengan jarak dan kecepatan. Ya. Saya berjalan dari rumah mau ke kampus lah misalnya. Anggaplah rumah kita dekat dengan kampus ya. Atau saya ingin pergi ke kampus dari rumah. Nah, maka kalau kita berbicara jarak, nah ada kondisi di mana nanti jaraknya itu, lihat grafiknya dulu ya, turun. Ini artinya jarak tempuhnya tidak ada. Waktunya berjalan, ya. Lihat ya, dari 0 sampai ke T, waktunya terus berjalan nih. Dari misalnya anggaplah kalau saya berangkat dari rumah jam 7, saya nyampe ke kampus jam 8 lah, anggaplah 1 jam kita. Ya, maka pada waktu kita mau berjalan, kita berhenti dulu nih. Kenapa berhenti? Karena mau nyebrang susah. Ya, apakah kita mau pakai kendaraan pun sama. Pada waktu kita berhenti, berarti tidak ada jarak tempuh yang kita lakukan, tapi waktunya berjalan. Ya, ya. Kemudian kita anggaplah kita naik kendaraan ya sekarang. Kemudian kita mempercepat apa? Kita mempercepat kecepatan kita, itu artinya apa? Artinya jarak tempuhnya semakin lama semakin jauh. Kalau kita bergerak dari rumah 0 sampai ke kampus, anggaplah dengan jarak 10 kilo misalnya, maka inilah jaraknya. Dia berangkat dan sampai ke kampus dengan waktu itu, dengan waktu tertentu dengan jarak 10 kilo. Ya. Nah, artinya apa? Waktu kita berjalan itu, waktu kita berjalan ada yang kita berhenti, ada kita mempercepat kecepatan kita, ada yang kita kecepatannya stabil, kemudian kita memperlambat. Memperlambat itu berarti kita melakukan pengereman itu ya. Pelan-pelan, dari misalnya kecepatan kendaraan kita dari 40, tahu-tahu kita turunkan jadi 20, itu berarti kita memperlambat. Kalau laju tetap itu adalah kita mempertahankan kecepatan kendaraan kita pada kecepatan yang tetap, misalnya 30 km per jam terus gitu pada durasi waktu tertentu. Itu laju tetap. Dan sampai akhirnya kita berhenti. Ya. Maka ini yang kita sebut sebagai grafik posisi terhadap kecepatan. Nah, tetapi pada waktu kita berbicara grafik kecepatannya, oke ya, pada waktu kita berbicara grafik kecepatannya, apa yang terjadi? Pada waktu kita berhenti, kecepatannya pun pada posisi yang sama di 0, jaraknya 0, dia pun 0, kan berhenti ya kendaraannya. Kemudian pada waktu kita mempercepat kendaraan kita, artinya V-nya itu bertambah, jadi grafiknya naik, gitu ya, grafiknya naik. Pada waktu kita bilang laju kendaraan kita tetap, apa yang terjadi? V-nya konstan pada kecepatan tertentu, dia konstan. Ya. Kemudian pada waktu kita memperlambat kendaraan kita karena sudah mau dekat dengan kampus, maka kita mengurangi kecepatan kendaraan kita dan akhirnya berhenti. Berhenti itu artinya apa? Kecepatannya sama dengan 0, artinya kita berhenti. Oke ya, saya harapkan grafik ini bisa kalian aplikasikan
untuk kehidupan nyata di sekitar kalian. Ya, sebagai bahan ilustrasi saja. Apakah bisa kita pakai untuk yang lain? Bisa. Ya. Nah, maka perlu membaca. Ya, silakan kalian membaca tutorial atau buku-buku yang saya berikan untuk bahan masukan kalian. Kalau kalian cuma menerima apa yang saya jelaskan, itu ilmunya minimalis, ya, karena saya cuma menjelaskan hal-hal yang penting-penting saja. Ya, artinya yang lain silakan kalian perkaya ilmu kalian dengan cara membaca literatur yang saya berikan. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang percepatan atau laju perubahan kecepatan. Laju perubahan kecepatan. Nah, kalau kita berbicara percepatan itu tadi di awal saya katakan ada hubungannya dengan kecepatan dan ada hubungannya dengan jarak. Ya, ada hubungannya dengan rumus diferensial atau turunan, ada hubungannya dengan limit. Ya. Nah, maka percepatan rata-rata itu apa? A average, ya, A average atau A percepatan rata-rata itu adalah jarak kecepatan terakhir dikurangi kecepatan awal atau V2 min V1 atau T2 dibagi T2 min T1 atau kalau kita pakai simbol delta V per delta T, ya. Delta V itu adalah selisih antara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Itu kecepatan rata-rata. Kemudian percepatan sesaat. Kalau percepatan sesaat itu adalah berhubungan dengan limit delta V per delta T dengan catatan delta T-nya mendekati 0. Ya, atau bisa kita pakai persamaan diferensial. Kalau saya punya kecepatan saya turunkan terhadap waktu, ini ya delta V per delta T, maka kita akan dapatkan nilai kecepatannya. Nanti di akhir pertemuan kita ada contoh soal tentang itu ya, bisa bahas. Nah, kita lanjut kepada persamaan kinematika ya, karena tadi kita berbicara garis lurus, gerak garis lurus ya, maka kita di sini yang pertama kita bahas adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu kalau kita lihat grafik di sampingnya, kecepatannya itu apa? Kecepatannya konstan. Kalau T menyatakan waktu dan V menyatakan kecepatan, T-nya satuannya sekon atau detik dan V satuannya adalah meter per sekon atau meter per detik, maka kita katakan saya berangkat dari rumah kecepatannya rata-rata atau kecepatan tetap berapa? 40 km per jam dalam durasi waktu tertentu, ya, bukan dari awal. Ya. Nah, kapan kita bisa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tetap? Di mana? Di jalan tol. Ya, jalan tol itu panjang tuh, bisa ditempuh dari jarak 1 jam, 2 jam, sampai 6 jam ataupun sampai 9 jam. Kalau kita di Jawa yang pernah masuk jalan tol itu sedikit membosankan karena lurus terus ya. Ya. Nah, maka kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan, anggaplah di sini misalnya 10 km per jam naik kendaraan ya. Itu kendaraannya apa? Pelan ya. Nah, maka dia stabil nih kecepatannya. Ya. Nah, sehingga pada saat V-nya konstan, kecepatannya konstan, maka percepatannya tidak ada, atau kita bilang percepatannya sama dengan 0. Ya, rata-ratanya sama, bisa kita pakai persamaan sebelumnya. Ya, kecepatan rata-rata atau average velocity itu adalah x min x0 dibagi t min t0. Ya, atau sama juga dengan kecepatan untuk V. Nah, sekarang bagaimana posisi benda pada saat T? Posisi. Kalau posisi itu berarti jaraknya. Ya. Kalau saya punya sumbu X dengan T, jarak dengan waktu, maka pada saat X0, maka persamaan yang kita bisa pakai adalah posisi sekarang adalah posisi awal atau jarak sekarang adalah jarak awal ditambah apa? Ditambah kecepatan dikali selisih waktu. Ya,
Kecepatan satuannya apa? Kecepatan satuannya meter per sekon dikalikan satuan sekon, maka sisanya meter. Meter ditambah meter, maka dapatkan apa? Dapatkannya X. Artinya apa ini? Artinya adalah posisi benda sekarang itu, atau kita ingin menghitung berapa jarak tempuh dia, itu adalah jarak sekarang ditambah jarak yang akan datang. Itu ya. Jarak akan datang bisa kita dapatkan dari apa? Dari kecepatan dikalikan dengan selisih waktunya atau delta T-nya. T min T0. Ya, sekolah menengah ini sudah kita pelajari ya, tapi saya harapkan dengan penjelasan ini kalian jadi tambah lebih mengerti. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ilustrasinya hampir mirip, hampir sama, ya. Nah, yang bedanya apa? Yang bedanya kalau yang tadi percepatannya 0, nah kalau sekarang percepatannya konstan. Ya, beda ya. Kalau kita lihat grafiknya di sini bukan V tapi A. Jadi gerak lurus berubah beraturan berhubungan dengan percepatannya. Pada saat percepatannya konstan atau A sama dengan konstan, dia merupakan garis lurus. Ya, sepanjang apa? Sepanjang waktunya. Jadi dari T0 sampai ke T. Sehingga kecepatan rata-ratanya itu bisa kita dapatkan selisih ya delta V per delta T. Delta V-nya adalah V min V0, delta T-nya adalah T min T0. Ya, maka percepatan rata-rata sama juga dengan percepatannya. Kenapa? Karena dia konstan. Gitu ya, karena dia konstan. Nah, kemudian bagaimana kecepatannya bisa kita ketahui kalau kita lihat grafiknya? Ya, yang satu di bawah berhubungan dengan sumbu waktu T, kemudian yang atasnya ini adalah V-nya. Pada saat V0, kemudian dia bergerak ya, kecepatan itu kan meningkat ya, ingat ya. Kecepatan itu meningkat dari awalnya 10, tahu-tahu 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Ya. Maka kecepatan itu sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir. Gitu ya, kecepatan akhir. Kalau A itu satuannya adalah meter per detik kuadrat dikalikan dengan detik, ya selisih T ini kan detik. Maka kita dapat apa? Oh, yang belakang ini kalau kita kalikan pun sama juga dengan meter per detik. Satuannya sama dengan yang V0. Sehingga meter per detik ditambah meter per detik, hasilnya meter per detik. Maka kita dapatkanlah V. Atau kalau kita membacakan lengkap, kecepatan adalah kecepatan awal ditambah apa? Ditambah jarak percepatan dikalikan selisih waktu T min T0. Nah, sehingga A-nya percepatannya bisa kita pakai dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tangan alpha ini sudutnya, ya bisa kita ketahui. Percepatan sama dengan tangan alpha, maka nilainya bisa kita dapatkan. Satuannya apa? Meter per detik pangkat 2 atau meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pakai grafik, ya. Ini grafik kecepatan dan waktu. Kecepatan dan waktu. Ya, kecepatan awal bergerak naik terus sampai ke atas. Ya, jarak rata-ratanya kita katakan kecepatan rata-ratanya di sini misalnya. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau dia berubah, ini kan kecepatannya ini apa nih? Ya, stabil. Kalau ini jaraknya berubah. Nah, sekarang kita lihat itu satu-satu. Ya, kalau di awal kita ketahui ini persamaan umum ya. Jadi X jarak sekarang adalah jarak awal ditambah setengah dikalikan kecepatan awal ditambahkan kecepatan akhir dikali dengan waktu. Waktunya nanti kita pakai waktu yang ada di sini ya, berdasarkan persamaan ini. Ya. Jadi rata-rata kecepatan adalah kecepatan awal ditambah kecepatan akhir bagi 2. Ya. Kemudian atau sama juga dengan jarak awal dikurangi jarak akhir dibagi 2. Ya, ini banyak informasinya. Nah, sehingga dari persamaan atas dengan mengambil kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu, maka persamaan ini bisa berkembang
menjadi lebih lengkap. Jadi X sama dengan X0 ditambah setengah V0 ditambah, nah ini ya, V0 ini ditambah V. V-nya itu apa? V-nya adalah V0 ditambah AT. Nah ini sekarang berubah, V0 ditambah AT dikali T. T dikali T dapatkan T kuadrat. Setengah ya dikalikan 2V, 2V0 didapatnya V0. Ya, setengah dikalikan AT kuadrat, maka dapatkannya ini. Jadi persamaan ini adalah persamaan terakhir ya yang sudah kita kenal di mana? Di waktu kalian sekolah menengah. X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Ada juga dalam buku sekolah menengah dulu ya. Seingat saya pakai S, jarak itu pakai S. Ya, ST sama dengan S0, nah gitu ya. Atau kalau pakai XT bisa juga. XT sama dengan X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini jarak. Ya, jarak. Oke ya. Saya harapkan kalian bisa paham grafiknya. Pada waktu kita punya grafik sumbu T terhadap waktu, sekon, dan jarak meter atau kilometer, maka kalau jarak awalnya berubah seperti ini ya, naik terus ada waktu, maka persamaan apa yang bisa kita pakai? Ya persamaan ini, gitu ya. Nah persamaan ini kalau kita kembangkan, persamaan yang tadi ya, yang ini kalau kita kembangkan kemana? Kita kembangkan ke percepatan, nantinya ke percepatan. Maka kalau kita bicara jarak, X0 nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya ini nih ya, X min X0 sama dengan setengah V0 ditambah V kali T, gitu ya. Jadi persamaannya itu bisa dikembangkan dari persamaan yang ini, bisa dikembangkan oleh kita ya. Nah kalau T-nya ini kita pakai V0, V min V0 dibagi A, maka rumus persamaannya bisa kita kali ya, kali silang. Jadi V0 dikali V ditambah V0 dikali min V0 ditambah V dikali V ditambah V dikali min V0, dapat yang persamaan ini nih ya, dapat persamaannya. Nah sehingga pada waktu persamaan ini kita selesaikan ya, pada waktu kita selesaikan, maka kita dapatkan ya X min X0 sama dengan hasil perkalian, nanti ini kita kalikan ya, V plus V0 dikalikan V min V0 dibagi 2A. Dari mana 2A? Dari setengah dikali A ya. Nah maka 2A nya saya pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi pengali ya, awalnya pembagi ya, jadi pengali. 2A dikali X min X0 ya. Kalau ini saya kali silang, saya dapatkan V kuadrat min V0 kuadrat. Karena apa? Karena V0 dikali V dikurangi V0 dikali V0, V dikali V0 habis ya. Sisanya apa? Maka sisanya kita dapatkan kecepatan kuadrat, kecepatan akhir dikuadratkan itu sama juga dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2AX min X0. Jadi 2 dikali delta X, gitu ya, 2 dikali delta X. Nah persamaan ini, jadi semua persamaan yang saya jelaskan ini nanti kita pakai di akhir pertemuan karena ada tugas ya, nanti kita pakai. Nah kemudian satu lagi, benda jatuh bebas. Asumsinya apa? Asumsinya benda tersebut dapat dipandang sebagai partikel. Jadi partikel itu benda ya, seberat apapun itu partikel ya. Hanya ada pengaruh gravitasi bumi. Jadi benda jatuh bebas itu yang kita pelajari ini yang berhubungan dengan bumi ya. Misalnya saya melepaskan batu, saya melepaskan kertas, saya melepaskan kapas misalnya ya, dari ketinggian tertentu, itu benda jatuh bebas, melepaskan ya. Atau ada daun lepas jatuh dari pohon, melayang-layang turun kemana? Ke bawah ya. Nah kemudian berada di dekat permukaan bumi dengan catatan gravitasinya itu ya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat atau meter per sekon pangkat min 2. Artinya nilainya konstan ya. Nah kalau kita perhatikan bahwa
percepatan itu sama juga dengan minus dari gravitasinya, nilai gravitasinya. Oke ya. Oke, itu yang berhubungan dengan benda jatuh bebas. Kemudian bagaimana persamaan benda jatuh bebas? Ya, kalau dengan jarak tertentu, anggaplah jaraknya adalah y, maka ada juga yang jaraknya min y. Nah, anggaplah kalau titik ini adalah titik permukaan bumi, maka min y adalah dia negatif. Ya, kalau gravitasi turun, itu maka kita sebut sebagai min gravitasi. Ya, minus gravitasi. Nah, sehingga kita dapatkan percepatan sama juga dengan minus gravitasi. Sehingga A yang tadi semua persamaan A untuk percepatan, untuk jarak kita pakai ya, tapi kita ganti dengan G. Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan V0 dikurangi awalnya A kali T ya, sekarang G kali T. Ya, tapi awalnya plus jadi minus GT. Ya. Kemudian jarak itu yang tadi kita pakai X gitu ya, X0 ya, XT dan X0. Nah, sekarang kita pakai Y. Y sama dengan Y0 karena ini benda dilepaskan dari atas ya, benda jatuh bebas, maka Y jarak dilepaskannya itu sama dengan Y0 ditambah V0 kali T. Awalnya kan plus setengah AT kuadrat, sekarang min setengah GT kuadrat. Kenapa minus? Nah, ini penyebabnya nih. A sama dengan min GT. Ya, setengah GT kuadrat. Jadi G-nya gravitasi ya. Harus diingat bahwa kalau kalian mengerjakan soal-soal yang ada hubungan dengan gravitasi, maka nilai gravitasinya kita pakai 9,8. Jangan pakai 10 ya. Pakai 9,8. Kemudian kecepatan. Kecepatan akhir itu adalah V kuadrat itu adalah V0 kuadrat dikurangi 2G kali Y min Y0 ya, jarak akhir dikurangi jarak awal, G-nya minus ya. Awalnya kan persamaannya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta Y gitu ya. Tapi sekarang karena A adalah min G, maka kita tuliskan min 2G. Oke ya. Ini pembahasan tentang benda jatuh bebas. Nah, kita lihat contoh ya. Sebuah elektron di dalam tabung katoda sebuah pesawat televisi mengalami percepatan sehingga dalam jarak 2 cm kecepatannya berubah dari 3 kali 10 pangkat 4 meter per sekon menjadi 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Ya. Berapa lama elektron berada di daerah tersebut? Yang kedua, kalau lama itu berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan T ya, dengan delta T. Kemudian, berapakah percepatan elektron tersebut? Nah, kalau kita perhatikan rumus-rumus yang sudah kita ketahui, kita pakai ya, ini saya sudah kumpulkan. Kita lihat delta X-nya 2 cm. Ya, nanti kita ubah dalam satuan meter. Kemudian V0-nya, ya, V0-nya ini kecepatan awal ya, 3 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Dan berubah, ini VT-nya atau kecepatan akhirnya adalah 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Ditanya delta T dan A. Kita pakai rumus ini ya. Rumusnya apa saja? Rumusnya adalah V sama dengan V0 ditambah A kali delta T. Delta X adalah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Bisa juga kita pakai delta X adalah setengah dikali V0 ditambah V dikali delta T ya. Kemudian bisa juga kita pakai V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta T. Ini persamaan yang bisa kita pakai ya. Tinggal kalian perkirakan persamaan mana yang mau bisa kita gunakan. Nah, kita hitung kalau kita berbicara delta X ya. Kalau kita berbicara delta X atau berapa lama elektron berada di daerah tersebut, maka delta X sama dengan setengah dikalikan V0 ditambah V dikali delta T. Sehingga kalau kita bilang delta T-nya apa? Delta T ya, maka semua nilai yang ada di sini saya pindahkan ke ruas kiri atau kita sebaliknya. Delta T sama dengan 2, kalau ini setengah dipindahkan ruas kiri jadi pengali ya. 2 kali delta X dibagi sisanya V0 ditambah V. Kita hitung ya, semuanya nilainya sudah ada.
2 dikali delta X. Delta X-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Kan 2 cm. 2 cm kita ubah dalam satuan meter. Maka harus kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. Sehingga menjadi satuannya meter. Dibagi V0. V0-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 4. Ya. V-nya berapa? V-nya berubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 6. Di soal ya. Satuannya meter per sekon. Nah, maka kalau kita hitung, kita dapatkan sekitar 7,95 kali 10 pangkat min 9 sekon. Gitu ya. Nah, kemudian untuk percepatannya, percepatan kita pakai rumus dari kecepatan dulu ya. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali delta T. Sehingga kalau saya mau cari percepatannya, V0-nya saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi V min V0. Baru nanti delta T-nya kita bagi jadi pembagi ya. Nah, gunakan persamaan ini kita dapatkan V-nya adalah 5 kali 10 pangkat 6, V0-nya adalah 3 kali 10 pangkat 10 pangkat 4, satuannya meter per sekon, dibagi delta T. Ya, delta T yang mana? Oh, delta T yang barusan kita hitung nih. Ya, kita pakai. Jadi ini namanya soal bersambung. Jadi kalau depannya tidak kita ketahui, ya belakangnya nggak bisa kita hitung. Baru kita masukkan kemana? Kita masukkan di delta T. Baru kita hitung 5 kali 10 pangkat 6 dikurangi 3 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan delta T. Dapatnya adalah 6,25 kali 10 pangkat 14 meter per sekon. Gitu ya. Ini contoh soalnya. Kemudian ada satu lagi contoh soal. Ya, sebuah partikel berjalan sepanjang sumbu X. Ya, menurut persamaan X sama dengan 2T ditambah 3T kuadrat, yang mana X dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. Hitunglah percepatan sesaat dan percepatan sesaat pada T sama dengan 3 sekon. Nah, ini keywordnya nih, kata kunci rumusnya yang bisa kita pakai. Pada waktu kita berbicara kecepatan dan yang diketahuinya jarak, maka turunkanlah atau gunakan persamaan turunan terhadap jarak terhadap waktu, dx per delta t. Del x per delta t ini adalah turunan jarak terhadap waktu. Kita dapat kecepatan. Pada waktu kita ingin mencari nilai percepatan pada saat t sama dengan 3 sekon, kita pakai aturan percepatan. Apa itu? Turunan dari kecepatan diturunkan lagi terhadap waktu, atau sama juga dengan turunan kedua jarak terhadap waktu, gitu ya. Tapi kalau kita mau ngambil dari yang kecepatan, kita turunkan aja sekali, delta V per delta T. Nanti nilainya baru kita pakai T sama dengan 3 misalnya. Atau kita pakai limit, karena limit itu pun asalnya adalah permulaan dari akhirnya kita mendapatkan turunan, yaitu kecepatan T adalah limit X delta X per delta T dengan catatan delta T yang mendekati 0. Kalau kecepatan ya, kalau percepatan limit delta V per delta T dengan catatan delta T-nya mendekati 0, gitu ya, untuk limit. Jadi dua-duanya bisa kita pakai. Oke ya, kita akan coba menghitungnya ya. Karena saya akan menghitungnya, maka saya akan keluar dulu ya, biar bisa kita pakai mouse pen. Di sini pun bisa saya. Ya. Oke ya, ini soalnya ya. Saya akan nulis, jadi saya pindah dulu, tidak di PowerPoint slideshow ya, karena kita akan bekerja sama-sama ya. Ini salah satu contoh soal ya. Jadi kalau kita punya persamaan yang sama ini ya, saya akan masukkan di penyelesaian kita.
besarkan saja. Oh, terlalu besar. Oke. Nah, persamaannya tadi kita tulis ulang ya. Waktunya adalah yang diketahui X sama dengan 2T ditambah 3T kuadrat. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya. Ini menyatakan apa? Ini menyatakan X-nya adalah jarak, ya, satuannya meter. Kemudian T itu menyatakan waktu, ya, satuannya adalah sekon atau detik. Ya, saya mohon maaf, saya selalu membiasakan menggunakan istilah yang lama ya, biar kita tahu asal usulnya. Ya, sekon itu bahasa serapan dari second. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya itu ada dua, ya. Yang pertama adalah V-nya berapa, kemudian A-nya berapa, gitu ya. Jadi kecepatannya berapa, percepatannya berapa. Kalau kita tadi pakai rumus yang sudah diinformasikan, ya, kalau saya punya satuan jarak, kemudian saya mau cari nilai kecepatannya, maka ini sebetulnya persamaan matematik, ya. V sama dengan dx per dt, atau turunan pertama x, fungsi x, ini saya anggap sebagai fungsi ya, terhadap satuan apa? Terhadap satuan waktu. Kalau kita turunan ini, maka cara mencarinya apa? Maka kita dapatkan 2T kita turunkan terhadap waktu, kita dapat 2, ya. Kemudian 3T kuadrat kita turunkan, kita dapatkan 2 dikali 3, T-nya pangkat 2 min 1, pangkatnya turun, dikurangi 1. Maka kita dapatkan 2 ditambah 6 kali T, ya. 2 kurang 1, 1 ya. Jadi ini kita dapat nih, V sama dengan 2 ditambah 6T. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, A sama dengan apa? Percepatan itu adalah kecepatan diturunkan sekali lagi terhadap waktu. Apa persamaannya? 2 plus 6T, ya. Kalau saya turunkan terhadap waktu, saya pakai warna biru ya, maka yang 2 saya turunkan, konstanta diturunkan jadi 0. 6T saya turunkan jadi dapat 6. Maka kita sudah dapat, walaupun nilai T-nya kita tidak masukkan, kita bilang 6 itu adalah meter per sekon pangkat 2. Karena diketahui T-nya sama dengan 3 sekon, ya, 3 sekon atau 3 detik, maka persamaan ini kita kalikan. Jadi V sama dengan 2 ditambah 6 dikali 3. 2 ditambah 3 kali 6 kali 3, 18. Jadi sama dengan 20, ya. Berapa? 20, satuannya apa? Meter per sekon, ya. Nah, dapat oleh kita nih. Tapi kalau kita mau tahu, Pak, X itu sebetulnya kalau kita masukkan dengan awalnya 2T ditambah 3T kuadrat, dengan menggunakan T-nya itu adalah 3, berarti sebetulnya jarak tempuhnya itu jadi berapa? 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 3 dikuadratkan, gitu ya. Maka kita dapatkan 6 ditambah 3 dikali 9, ya, 6 ditambah 27 sama dengan 33 meter. Ini sebetulnya matematik nih, cuma larinya ke fisika ya. Karena tadi di Jawa saya katakan tolong diperkuat ya materi tentang diferensial. Walaupun di perkuliahan bab diferensial itu nanti ada di bab 2, ada sendiri bab 2 ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini? Nah guys, gimana?
pembahasan tentang gerak dalam satu dimensi yang berhubungan dengan mekanika. Oke guys, tadi sudah kita saksikan berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan materi gerak satu dimensi dan beberapa contoh soal. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya channel kami semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten kami yang lain. Terima kasih.